Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyana Andini dari Perpajakan dengan NIM C0D0220035. Baiklah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Pengertian pembukuan dan pencatatan. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan keuangan tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaian SPT tahunan sesuai dengan pasal 4 ayat 4, ayat 4A, dan ayat 4B Undang-Undang KUP. Sedangkan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 28 ayat 9, pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur dengan peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Kemudian ada ketentuan umum pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, ketentuan umum pembukuan. Menurut ketentuan pokok pembukuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah yang pertama, wajib pajak badan, yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Sedangkan yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan menurut Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian ketentuan umum pencatatan. Adapun yang wajib menyelenggarakan pencatatan yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian ada syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Syarat pembukuan. Adapun syarat-syarat untuk menyelenggarakan pembukuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat azas dengan stelsel aktual atau stelsel kas pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Keempat, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harga, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besaran pajak yang terhutang. Keenam, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan atau usaha pekerjaan bebas wajib pajak wajib disimpan selama 10 tahun. Kemudian syarat pencatatan. Syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan adalah yang pertama, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Kedua, pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas dilakukan selama 10 tahun. Keempat, pencatatan harus menggambarkan antara lain peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh, dan penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Kelima, wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, maka pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Keenam, wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pencatatan diharuskan menyelenggarakan pencatatan atas aset dan kewajiban. Kemudian, tujuan penyelenggaraan dan pembukuan dan pencatatan. Tujuannya adalah yang pertama, pengisian SPT. Yang kedua, menghitung penghasilan kena pajak. Yang keempat, menghitung PPN dan PPNBM. Keempat, penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian ada prinsip taat azas. Prinsip taat azas adalah prinsip yang konsisten digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat azas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan yang satu, stelsel pengakuan penghasilan. Apakah penghasilan diakui pada saat dilakukan penerimaan uang tunai atau berdasarkan pengakuan penghasilan? 2. Stelsel pengakuan biaya. Apakah beban diakui setelah dilakukan pembayaran atau dicatat pada saat diakui sebagai beban? 3. Tahun buku, yaitu periode yang digunakan adalah Januari sampai dengan Desember. 4. Metode penilaian persediaan, yaitu tidak dilakukan perubahan metode pencatatan penilaian persediaan. 5. Metode penyusunan dan amoritas, yaitu tidak boleh menyusun aktiva tetap perusahaan dengan metode penyusutan yang lain. Kemudian ada pengecualian dan sanksi dari kewajiban pembukuan. Pengecualian kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetap wajib melakukan pencatatan adalah terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tetap mengacu pada pasal 39 Undang-Undang Kegiatan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjam buku catatan atau dokumen lainnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Apabila seorang melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat waktu 1 tahun terhitung pajak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, maka pidananya dilipat 2 Baiklah, itulah sedikit materi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.